Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ekspresi Bima suram, dan pandangannya kosong ke seluruh penonton. Dia tiba-tiba merasa bahwa semua orang menertawakannya dalam diam, dan mata itu seperti pedang tajam, jauh di lubuk hatinya. Wanita kesayanganku, ketika aku berdiri dengan mempertaruhkan nyawaku, menganggapku sebagai pion yang bisa dibuang, tapi dia mati di bawah pedang tuanku. Aku, Vima, dapatkah orang terbodoh di dunia? Suara serak yang terputus-putus terdengar dari bibir Vima. Dia menggerakkan sudut bibirnya dengan sikap mencela diri sendiri, berbalik dengan susah payah, dan memandang Sui di kejauhan. Tuan, murid tidak akan menyesalinya. Jangan lupa kata-kata muridnya, dengan rahasia reinkarnasi, raksasa-raksasa di kedalaman langit berbintang itu tidak akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, suaranya seperti keluar dari tenggorokan, histeris. Setelah itu, tubuhnya hancur, menghilang ke dalam kehampaan, dan mati sepenuhnya. Suasana hati semua orang kacau, dan tiba-tiba mereka semua merasa Bima itu menyedihkan, dan penuh kebencian. Di mata ratusan juta biksu di dunia, dia adalah orang dunia dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dihormati oleh banyak orang kuat. Tapi siapa yang mengira bahwa orang yang begitu terkenal di dunia akan memilih untuk berkolusi dengan Huaxin Zai dan mengkhianati tuannya? Tindakan menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya tidak diragukan lagi keterlaluan. Dan sayangnya, pada akhirnya, dia tampaknya telah mati di bawah pedang tuannya, tetapi sebenarnya dia mati di tangan Hua Xinzai, yang dia anggap sebagai pendukungnya. Lucu bahwa orang tidak menyadari sampai saat ini bahwa seseorang yang berbakat seperti Bim meninggal di tangan wanita yang mereka sukai. Bagaimana ini tidak memalukan? Tidak emosional tentang itu. Ini yang disebut kantuk pikiran, hantu bingung, dan sebelum kematian. Jika Anda tidak bertobat, Anda secara alami akan mati tanpa penyesalan. Malo mengeluarkan suara dingin. Ye Luo, Wang Ke, dan yang lainnya semuanya setuju. Saking senangnya, tidak ada simpati sama sekali. Jangan hidup. Saya masih berpikir Bima ini adalah pahlawan satu generasi, tetapi ternyata dia adalah anjing penjilat yang malang. Kaisar Racun Tianzu menghina. Dia tidak akan bersimpati sedikit pun atas apa yang terjadi pada Bim. Menjilat anjing. Mendengar uraian ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi aneh. Mengenai kematian Bim, Sui sedikit rumit. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, murid tertua ini berjalan di sisinya. Melihat Vimalakirti mati seperti ini, tidak mungkin hati Sui tidak merasakannya sama sekali. Namun, kebanyakan kekecewaan dan kehilangan. Dan untuk semua ini, Nyonya Huaxin Zai menutup telinga, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Dia melihat ke kedalaman langit. Dia berasal dari kedalaman langit berbintang, dengan status istimewa dan mulia, yang langka di dunia. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat bahwa ketika seseorang melewati bencana, malapetaka yang disebabkan oleh alam terpencil yang dalam akan sangat tabu dan menakutkan. Kemudian, dia mengangkat matanya untuk melihat Sui dan berkata, Su Xuanjun, Vimalakirti sudah mati, Anda telah mencapai apa yang Anda inginkan untuk membersihkan pintu, tetapi saya merasa bahwa Anda dan saya dapat itu pergi. Nona muda Huaxinzai mengangkat tangannya dan menunjuk ke kedalaman langit. Setelah Anda melewati bencana, saya dapat mengobrol dengan Anda, apapun yang ingin Anda ketahui, saya akan memberitahu Anda semuanya. Dan jika Anda mau, saya dapat mengirim Anda ke kedalaman langit berbintang, dan menggunakan segala cara untuk membuka jalan setinggi langit bagi Anda ke puncak langit berbintang. Omong-omong, alisnya menunjukkan sentuhan keagungan yang menindas, dia menunjuk ke hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, berbeda dengan memperlakukan Bim, dalam hal ini, saya bisa bersumpah dengan Taoisme, dijamin untuk menjadi kenyataan. Lapangan itu sunyi. Semua orang terkejut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Nona Huaxinzai yang misterius ini akan memilih untuk memenangkan Master Pedang Xuanjun dengan sikap serius saat ini.
Selain itu, kondisi yang ditawarkannya sangat menarik, menunjuk langsung ke jalan setinggi langit di puncak langit berbintang. Ini adalah godaan besar untuk setiap karakter kerajaan. Tapi Sui mengabaikannya, matanya dalam, dia melangkah lebih dekat ke Nona Huak Xinzai di kejauhan, dan berkata, pada awalnya, kamu juga menggoda Bima seperti ini. Sayangnya, aku bukan dia. Saya tidak membutuhkan siapapun untuk membuka jalan saya. Suara acuh tak acuh, menunjukkan sikap dingin, bergema di seluruh dunia. Nona Huak Xinzai mengerutkan kening dan berkata, orang sepertimu harus tahu bahwa jika bukan karena ambisi Bim, dia tidak akan pernah memilih untuk mengkhianati karena aku. Sekarang, dia telah dihukum mati. Di tempat, bayar harga untuk ini, bahkan jika keluhan antara Anda master dan magang diselesaikan, mengapa Anda memilih untuk menjadi musuh saya lagi? Omong-omong, dia mengangkat alisnya dengan jijik, dan berkata, jika saya ingin berbicara, saya dapat memerintahkan banyak kekuatan teratas di kedalaman langit berbintang untuk melayani saya, dan saya bisa kirim leluhurku untuk membuat pengecualian. Bantu aku menyadari apa yang aku pikirkan. Jika kamu memilih untuk menjadi musuhku, itu akan lebih serius daripada konsekuensi menyinggung Hua Xinzai. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi semakin sunyi, dan semua orang terkejut. Asal-usul Nona Huak Xinzai ini sangat istimewa dan kuat, dan tampaknya Patriark Huak Xinzai dapat bertindak untuknya. Jika ini benar, itu akan menakutkan. Wanita ini memiliki nada suara yang bagus. Kaisar Racun Tianzu mengerutkan kening. Aneh, apakah wanita yang melukis Xinzai memiliki identitas lain? Di kerumunan di kejauhan, mata Ji Yuan Xiao Sitian berkilat, tampak bingung. Bima adalah muridku. Dia memilih untuk berkhianat. Mungkin ada alasannya sendiri, tapi itu sama sekali tidak bisa dipisahkan darimu. Sui memegang Tianxin 3 inci di satu tangan dan berjalan dengan ekspresi dingin. Sekarang, kamu ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa, apakah mungkin? Suara itu masih bergema, dia telah mengayunkan pedangnya. Sederhana saja, tanpa ragu-ragu, dan tidak peduli dengan ancaman Nona Hua Xinzai. Boom! Pedang Qi melesat ke langit, dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Suasana mematikan tiba-tiba pecah, semua orang gemetar, dan mereka dikejutkan oleh cara Sui yang kuat dan tegas. Nona Huak Xinzai jelas cemberut, tetapi menghadapi pedang ini, dia menghindarinya dari jauh, dan menggunakan teknik rahasia yang sangat indah, dan sosoknya langsung melarikan diri ke langit jauh di bawah. Sebanding dengan teleportasi. Sui mengerutkan kening. Tidak sekarang. Pertama, dia sedang dalam proses menerobos Taoismenya, dan sedang mengalami transformasi sepanjang waktu. Alam ini berada di antara alam Xuanzao dan alam Xuanyu. Kedua, Nona Huak Xinzai ini sama sekali bukan orang biasa, tidak hanya memiliki status khusus, tetapi juga memiliki banyak cara, dan menguasai semua jenis harta yang tak terduga dan kuat. Menurut spekulasi Sui, jika kamu ingin mempertahankannya, bahkan jika kamu menginjakkan kaki di alam misterius, kamu harus menggunakan semua kekuatanmu untuk mendapatkan kesempatan. Su Xuanjun, aku tahu kamu mulai marah, tapi aku bisa memberimu waktu untuk tenang dan mempertimbangkan. Di bawah langit yang jauh, Nona Huak Xinzai berkata dengan tenang, saya juga tahu bahwa Anda tidak pernah membunuh katak emas bermata 3 itu. Jika Anda memikirkannya dengan jelas di masa depan, Anda bersedia mengesampingkannya. Kecurigaan Anda sebelumnya dengan saya. Lepaskan katak emas bermata 3, dan saya akan membantu Anda di jalan seperti yang saya katakan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tidak diragukan lagi, dia juga tahu bahwa akan sulit untuk memenangkan Sui saat ini, jadi dia memutuskan untuk menyerah. Tetapi pada saat ini, Sui berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, seekor katak emas bermata 3 yang benar-benar terpenjara dan jatuh koma muncul dari udara. Su Xuanjun, saya menyarankan Anda yang terbaik. Nona Hua Xinzai sepertinya menyadari sesuatu, dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah.
Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat Sui menyingkirkan pedangnya dan memotong kepala katak emas bermata 3. Napas dari pedang 9 penjara yang memenuhi bilah pedang tidak hanya menghancurkan jiwa katak emas bermata 3, tetapi juga memusnahkan tekad pelukis yang tercetak di jiwanya. Boom! Di bawah tatapan banyak orang, tubuh katak emas bermata 3 berubah menjadi abu dan melayang. Ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Sui telah memutuskan untuk membunuh, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengurangi hubungan dengan Nona Hua Xinzai itu. Kamu. Wajah cantik Nona Hua Xinzai pucat pasi, dia jelas sangat kesal dengan rangsangan itu, dan matanya yang indah penuh dengan niat membunuh yang melonjak. Sui mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman langit, dan berkata, "Jika kamu memiliki keberanian, tetaplah dan bertarung denganku. Jika kamu tidak berani, aku akan membunuhmu di masa depan." Bicaralah, lalu abaikan pihak lain. Nona Hua Xinzai menarik napas dalam-dalam, kemarahan di wajahnya menghilang, dan semuanya berubah menjadi sentuhan ketidakpedulian dan ketenangan dari hati, bahkan matanya dingin dan dalam, dan tidak ada jejak fluktuasi emosional. Dia memandang Sui dari kejauhan, dan berkata-kata demi kata, "Aku berjanji, kamu Su Xuanjun pasti akan membayar harga untuk keputusan hari ini." Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang menjadi sinar cahaya dari udara tipis. Hanya suara dingin dengan niat membunuh yang bergema di antara langit dan bumi. Semua orang dapat melihat bahwa hubungan antara Master Pedang Xuanjun dan Nona Hua Xinzai telah benar-benar rusak, dan dia ditakdirkan untuk menderita balas dendam penuh dari pihak lain. Dan ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan wanita ini sebelumnya dan identitas khususnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang merasa kedinginan dan ngeri. Tapi Sui tidak peduli tentang itu. Mungkin wanita ini memiliki asal-usul yang sangat mulia, dan dapat memerintahkan banyak kekuatan di langit berbintang untuk melayani, atau meminta leluhur animasi Xinzai untuk membantu. Tapi salah satu kehidupan sebelumnya, Su Xuanjun, pernah menggunakan pedang di langit, dan secara pribadi menekan nelayan, pemimpin sekte Dewa Galaksi. Lebih menakutkan lagi bahwa Patriark Hua Xinzai tidak berani memimpin selama bertahun-tahun, khawatir dia akan dipenggal kepalanya dan memberi makan anjing itu. Bahkan jika para dewa di langit melihatku, mereka harus menurunkan alisnya. Pemandangan asli dunia manusia tak terkalahkan di langit berbintang. Di masa depan, Sui akan berada di atas penonton di Jalan Kendo. Di langit, guntur bencana terakhir yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Boom! Semua orang tidak bisa membuka mata lagi, pikiran mereka kaget, putus asa dan tak berdaya. Bencana terakhir ini membuat mereka semua merasakan hal yang sama. Bahkan jika alam harmoni misterius ada, itu akan tersebar di bawah bencana ini. Dengan kata lain, bencana semacam ini penuh dengan kekuatan aneh seperti tabu, jelas ditujukan pada Sui dengan sengaja, dan tidak ada kehidupan yang tersisa sama sekali. Tapi untuk menghapusnya dari dunia, ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan, merusak imajinasi orang tentang bencana tersebut. Dunia diselimuti keputusasaan hari kiamat. Melihat bencana itu seperti air terjun galaksi yang jatuh, Sui mau tidak mau menunjukkan rasa dingin di kedalaman matanya. Dan semua ini membuat Sui semakin bertekad, dan dia menjadi sasaran. Namun, Sui tidak takut. Seperti sebelumnya, dia melayang ke udara dan menyapanya. Di lautan pengetahuan, jika pedang 9 penjara benar-benar terbangun, itu akan bergetar hebat, dan 8 rantai mengeluarkan suara keras. Pada saat ini, Sui mengangkat jantung 3 inci tanpa ragu-ragu, dan menebas di udara. Boom! Cahaya dahsyat seperti air terjun di Bima Sakti, seperti kanvas, robek langsung dari tengah. Bencana telah berlalu. Sui menyingkirkan jantung langit setinggi 3 inci dan terbang ke langit. Seperti ikan paus yang menelan laut. Di istana Dao Xuan di tubuhnya, hukum saling terkait, kekuatan mengalir, dan diam-diam mengembun menjadi prototipe platform Dao. Dan di dalam jiwanya, ada hukum kehendak yang agung dan suci yang terus-menerus mengembun. Kultivasi, roh, tubuh.
Semuanya berubah dan menerobos. Bencana telah lama menghilang. Orang-orang yang memejamkan mata dan membuang persepsi membuka mata satu demi satu, dan kemudian melihat pemandangan yang mengejutkan. Sosok Koko Suyi berdiri di atmosfer suci itu, dengan cahaya dan hujan mengalir di sekujur tubuhnya, dan suara Tao menggelegar, membuatnya tampak seperti dewa yang datang ke dunia. Menjadi cahaya paling menyilaukan antara langit dan bumi. Ini. Di lapangan, saya tidak tahu berapa banyak biksu yang tercengang, mata mereka linglung, seolah melihat dewa, keterkejutan dan kekaguman yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Betapa aneh dan menakutkannya bencana tabu sebelumnya, tetapi dihancurkan oleh guru Su seperti ini. Ini seperti keajaiban. Yansuni bergumam, wajahnya yang cantik penuh kejutan. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno di hutan belantara besar, tidak pernah ada bencana serupa di alam misterius, dan ini juga berarti bahwa jalan yang dicari Guru Su untuk reinkarnasi ditakdirkan untuk disebut tak tertandingi di masa lalu dan sekarang, belum pernah terjadi sebelumnya. Penatua Agung Jiuji Suandu sangat tersentuh. Meskipun Taoisme Tuan Su masih jauh lebih rendah daripada kehidupan sebelumnya, kekuatan tempurnya benar-benar semakin kuat. Tianzu Poison Emperor juga menghela nafas. 3 ranah Suan Dao adalah Suan Zhao, Suan Yu, dan Suan He. Kesenjangan antara setiap ranah benar-benar berbeda. Sebelumnya, Su Yi, dengan kultivasinya pada tingkat kesempurnaan agung dari alam Suan Zhao, mampu memaksa murid tertuanya, Vimalakirti, yang berada di tahap awal alam Suan He, untuk tidak dapat untuk bertahan. Sekarang, dia telah melalui bencana tabu dan melangkah ke tingkat alam misterius, tidak perlu memikirkannya, saat ini, Taoismenya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mengenai seberapa kuat Su Yi, Kaisar Racun Tianzu tidak bisa menebaknya. Tidak mungkin, saya tidak dapat menemukan standar untuk mengukur. Malo dan Yeluo saling memandang dan tersenyum, hati mereka naik turun. Hari ini, Liga Suanjun hancur, Gunung Tianwu runtuh, dan Vima terbunuh. Hari ini juga sang master mengguncang wanita muda misterius dari Huaxinzai untuk mengatasi bencana tabu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini membuat mereka, murid Taixuan Dongtian, merasa terhormat, dan hati mereka penuh kegembiraan dan kebanggaan. Mereka bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa berita hari ini pasti akan memicu sensasi hebat di dunia liar. Sangat jauh, Xiaoxi Tianjiyuan mengerutkan kening, ekspresinya tidak pasti, dan dia berbisik di dalam hatinya, Su Suanjun. Siapa kamu? Siapa kamu sekarang? Segera, asap menghilang, dan semua penglihatan antara langit dan bumi menghilang. Di bawah langit, meskipun jubah Su Yi berlumuran darah, temperamen dan pesonanya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Berdiri sesuka hati, seperti peri, menyendiri dan halus, seperti dewa. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Penatua Agung Jiuji Suandu segera berdiri, dengan ekspresi serius dan ucapan selamat dari jauh. Tiba-tiba, barang antik tua yang hadir tidak berani mengabaikan, dan berdiri satu demi satu, membungkuk kepada Su Yi, dan memberi selamat padanya. Semua orang terlihat kagum. Selanjutnya, para biksu dari seluruh dunia juga angkat bicara. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Selamat kepada Guru Su atas keberhasilan khotbahnya. Dalam pertempuran itu, seolah-olah semua menteri menundukkan kepala dan menyembah penguasa tertinggi. Pertempuran ini menyatakan bahwa setelah selang waktu 500 tahun, Master Pedang Suanjun akan kembali dengan kuat dalam reinkarnasi. Sejak itu, tidak ada seorang pun di dunia yang akan meragukan reinkarnasi Master Pedang Suanjun. Beberapa barang antik tua terasa emosional. Mitos tak terkalahkan tahun ini menggunakan kemenangan besar hari ini untuk mengumumkan kembalinya. Namun, ini tidak berarti bahwa semuanya dapat kembali ke masa lalu. Jangan lupa, murid mudanya King Tang masih menempati Gua Taixuan, dan di dunia liar saat ini, ada raksasa dari kedalaman langit berbintang. Kata-kata ini telah menarik banyak orang untuk setuju. Pada saat ada sensasi di lapangan, di bawah langit,
Sui mengeluarkan sebotol anggur dan meminumnya ke langit, lalu dia melirik penonton dan berkata, tapi masih ada orang yang ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan aku akan bersaing dengan seseorang dari Su. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh dunia, menekan suara bising di arena. Penonton terdiam, dan semua orang kagum. Apa maksud Tuan Su? Mungkinkah dia berpikir bahwa di dunia ini, masih ada beberapa orang yang ingin menjadi musuhnya? Kaisar Tianzhu juga melihat ke arah hadirin, seolah berusaha menemukan sesuatu. Sayangnya, pada akhirnya, tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang berani menantang Sui. Melihat ini, Sui menghela nafas lega, berbalik dan meninggalkan langit tanpa berkata apa-apa. Malo, ajak saudara-saudara yang lain untuk membantu mengumpulkan sisa-sisa Bima. Sui memesan. Ya. Malo memimpin. Tianzi, ayo cari tempat minum. Sui tersenyum dan menatap Kaisar Racun Tianzhu. Aku sungguh-sungguh. Kaisar Racun Tianzhu tertawa. Tapi segera, dia melihat ke kejauhan, menunjuk ke satu-satunya kaisar yang tersisa dari gerbang Sixth Avenue, dan berkata, saya tidak membantu Anda monster tua Su sebelumnya, saya merasa sangat tidak nyaman. Ayo pergi dan sembelih rambut-rambut liar ini sebelum kita minum. Suara itu masih bergema, Kaisar Racun Tianzhu telah menyerang. Para kaisar itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, beberapa orang tidak dapat menahan diri lagi, dan mereka berteriak minta ampun seolah-olah mereka pingsan, dan beberapa orang berbalik dan melarikan diri seolah-olah mereka terlalu ketakutan. Sui tidak berhenti atau bersimpati dengan ini. Orang-orang tua dari Daomen ke-6 ini, ketika mereka mengikuti Bima ke Gua Taixuan, membakar, membunuh, dan menjarah, dengan arogansi sengit. Sekarang, saatnya untuk dilikuidasi sepenuhnya. Ayo pergi juga. Raja Burung Pipit membunuh, mendesak pedang, dan membunuhnya. Malo, Yeluo, Bai Yi, mereka semua lalai, dan mereka semua mengikuti. Bahkan, beberapa barang antik tua yang didistribusikan di pegunungan dan sungai terdekat saat ini juga telah ditembak, menghalangi mundurnya para kaisar dari gerbang Sixth Avenue. Ini adalah kekuatan Master Su, tidak perlu memesan, dan seseorang akan mengambil inisiatif untuk membantu. Yan Suni menghela nafas. Penatua pertama menggelengkan kepalanya sedikit. Dulu, apa yang kamu katakan tidak buruk, tapi sekarang. Siapapun yang menang dan membantu siapapun yang mengambil kesempatan untuk menunjukkan kebaikannya kepada Tuan Su. Siapa yang menang dan siapa yang mereka bantu? Yan Suni tertegun sejenak, penuh emosi. Yue Si-chan, yang diam sampai sekarang, memiliki senyum tulus di wajahnya yang cantik sedingin salju, dan seluruh tubuhnya benar-benar rileks. Segera, pertempuran ini akan segera berakhir. Di bawah pengepungan Kaisar Racun Tianzhu dan yang lainnya, para kaisar yang telah lama ketakutan terbunuh satu demi satu, dan tidak ada yang selamat. Adegan berdarah itu pun membuat para penonton berdebar-debar. Inilah harga dari memilih menjadi musuh Master Pedang Xuanjun. Sejak itu, di dunia liar ini, 6 Daomen ditakdirkan untuk menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Orang-orang dari Sekte Galaksi dan Paviliun Jiutian begitu tenang sehingga mereka tidak bergerak. Su Yi menyesal. Dia mengira bahwa kekuatan dari kedalaman langit berbintang ini akan memainkan pertunjukan perampokan, tetapi siapa yang mengira itu belum terjadi sampai sekarang. Tidak diragukan lagi, fakta bahwa mereka memenangkan pertempuran ini dan menginjakkan kaki di alam misterius membuat mereka semua waspada. Selain itu, evakuasi wanita dari Huaxinzai membuat mereka tidak berani bertindak gegabah saat ini. Pada hari itu, perang yang terkenal di dunia ini berakhir, dan berita tentang perang ini menyebar dengan kecepatan tercepat. Untuk sementara waktu, dunia menjadi sensasional, dan 10 penjuru terguncang, menyebabkan gelombang besar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.